Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini. Selamat sore Bung, ini akhirnya Indonesia mencetak sejarah di mana akhirnya berhasil masuk ke babak 16 besar Piala Asia. Pendapat Anda? Ya, ini saya pikir sebuah pencapaian yang sangat baik ya. Kalau saya melihatnya tidak hanya sebagai bukti bahwa kita mampu bersaing di Asia, tapi juga merupakan bukti bahwa kita sudah berada di jalur yang tepat dalam upaya membangun sepak bola Indonesia. Baik, tapi nanti untuk pertandingan di babak 16 besar Indonesia akan melawan Australia. Secara peringkat ini kita juga cukup jauh di bawah Australia. Lantas bagaimana ini Indonesia bisa memperbaiki strategi untuk nanti bisa unggul melawan Australia? Iya, kalau peringkat Australia kan sekitar 25 ya, cukup jauh di atas kita. Tapi jangan lupa bahwa Australia yang sekarang bermain di Piala Asia kali ini, menurut saya sebetulnya tidak sekuat ketika Australia menjadi juara Piala Asia tahun 2015. Ketika mereka masih punya pemain-pemain seperti Tim Cahill atau beberapa nama yang lain. Tim Australia yang sekarang bermain di Piala Asia, materi pemainnya meskipun banyak yang bermain di luar Australia, ada yang di Liga Jepang, di Eropa, tapi sebagian besar bukan merupakan di klub-klub utama di Liga Inggris ataupun di Liga Jepang. Jadi secara materi memang mereka masih di atas kita, tapi sebetulnya gap-nya tidak terlalu jauh. Karena itu saya pikir menghadapi Australia, kita tidak boleh terlalu silau melihat mereka. Kita harus punya rasa percaya diri juga bahwa kita mampu menghadapi Australia. Ingat bahwa Australia juga lolos dari fase grup juga tidak mudah. Di laga terakhir mereka ditahan oleh Uzbekistan. Bahkan kemenangan sebelumnya juga hanya skornya tipis-tipis. 1-0 atas 1-0 atas Suriah. Sebelumnya juga mereka hanya menang 2-0 atas India. Jadi bukan tim yang menurut saya terlalu superior. Memang Australia masih di atas kita, tapi menurut saya tidak terlalu superior. Kita masih punya peluang, kita masih punya harapan. Karena itu jangan terlalu silau melihat Australia. Baik, dari pengamatan Bung Kusnaini sendiri, dari pertandingan sebelumnya, ini sektor mana kira-kira yang harus diperbaiki, yang paling krusial oleh Sinteyong, supaya nanti bisa mengalahkan Australia? Iya, kita bisa melihat bahwa 3 pertandingan di fase grup ini persoalannya kurang lebih selalu sama, yaitu pertahanan nomor 1 ya. Kita selalu mudah kebobolan oleh kesalahan sendiri yang dibuat oleh barisan pertahanan. Nah, mungkin hanya melawan Vietnam kita tidak terlalu banyak bikin kesalahan ya, tapi di 2 laga lainnya kita beberapa kali bikin kesalahan di pertahanan, dan itu dimanfaatkan oleh lawan menjadi gol. Australia pasti belajar dan melihat video pertandingan yang dijalani oleh timnas Indonesia. Karena itu di pertandingan lawan Australia nanti benahi pertahanan, bermain lebih disiplin, lebih rapi, tidak membuat kesalahan yang tidak perlu. Dan yang kedua, saya pikir secara materi, seperti yang saya bilang tadi, kita emang kalah. Secara permainan kita mungkin kalah. Tapi kalau kita punya rasa percaya diri, punya kepercayaan diri yang kuat, punya optimisme, kita tidak terlalu jauh seperti di bawah Australia. Itu yang paling penting. Jangan kalah sebelum bertanding, tapi punya kepercayaan diri dan punya rasa percaya diri yang cukup untuk berhadapan mereka di lapangan nanti. Baik, nah ngomong-ngomong mengenai kesalahan nih Bung, ini kan Jordi Amat dinyatakan sering melakukan kesalahan, beberapa kali melakukan kesalahan di menit-menit awal, dia sering bikin kesalahan. Nah ini menurut Bung Kusnaini, perlukah ini Jordi Amat diturunkan ketika melawan Australia nanti? Jadi kesalahan yang terjadi itu lebih merupakan kesalahan kolektif, bukan kesalahan orang per orang. Seorang bek membuat kesalahan. Nih bungkus. Ini ada beberapa nama yang belum diturunkan oleh Sinteyong seperti Shane Patinama, lalu ada juga Ramadan Sananta dan juga Maklok. Nah ini menurut Anda perlu juga kah diturunkan sebagai untuk melawan Australia nanti sebagai strategi atau tidak? Iya, jadi pilihan pemain itu kan disesuaikan dengan tipikal lawan ya. Jadi strategi pelatih itu ketika disusun itu ditentukan oleh lawan ini mainnya seperti apa, karakternya bagaimana, dipilihlah strategi yang tepat, kemudian ditentukan susunan pemain untuk menjalankan strategi itu. Nah, kita tunggu apakah menghadapi Australia, Sintayong akan bermain dengan strategi yang sama dengan menghadapi Jepang atau Irak, atau strateginya berbeda. Karena setiap pertandingan itu biasanya pelatih punya game plan yang berbeda, game plan-nya sendiri. Nah, menurut saya kehadiran pemain-pemain seperti Patinama, Sananta itu memperkaya opsi. Tidak mustahil Sintayong memainkan strategi yang berbeda. Karena karakter pemain Australia banyak memainkan bola-bola panjang, bola-bola tinggi. Pemain seperti Patinama punya peluang untuk bermain karena dia punya postur yang bagus untuk menghadapi duel bola-bola atas. Jadi masih sangat terbuka kemungkinan terjadi perubahan susunan pemain disesuaikan dengan taktik yang akan dipakai ketika menghadapi Australia nanti.
Dan keberadaan pemain seperti Patinama, pemain seperti Sananta yang punya postur bagus, menurut saya akan memberi opsi yang sangat banyak bagi Sintayong untuk melakukan perubahan sekaligus mengejutkan lawan. Nah, kalau untuk mengejutkan lawan, perlukah juga nanti serangan dan juga peluang yang diberikan Arhan ini juga akan dilakukan melawan Australia seperti yang sudah pernah dilakukan Arhan ketika melawan Jepang kemarin? Iya, itu memang sebuah keuntungan tersendiri. Kita punya pemain yang mampu memberikan opsi dengan lemparannya yang sangat jauh ya. Tapi jangan lupa seperti yang saya bilang, lemparan Arhan itu efektif kemarin karena Jepang punya masalah dengan bola atas. Tapi Australia kan enggak. Karena itu seperti yang saya bilang tadi, belum tentu Arhan menjadi opsi utama untuk menghadapi Australia. Boleh jadi Sintayong melihat bahwa kehadiran Sen Patinama dengan posturnya, dengan kemampuan bertahan yang lebih baik, mungkin lebih dibutuhkan oleh tim dibanding Arhan. Tapi lagi-lagi semua akan diputuskan sesudah berhitung tentang kemampuan lawan dan kemudian pelatih memutuskan strategi menghadapi lawan itu seperti apa. Baik, Bung Kusna ini, kira-kira prediksi skor nanti melawan Australia hari Minggu, berapa? Iya, jujur saya harus mengakui bahwa Australia ini masih di atas kita gitu ya. Karena itu saya berharap Indonesia bisa mengimbangi Australia sampai menit-menit akhir pertandingan berjalan. Dan kalau bisa memaksakan sampai ke perpanjangan waktu. Dan kalau bisa sampai babak adu penalti di mana kita juga tidak mustahil mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Kalau main dalam situasi open play 2x45, jujur saja emang ini agak berat. Mudah-mudahan pertandingan bisa berlanjut sampai ke saat-saat terakhir di mana kita memberikan perlawanan yang maksimal. Siapa tahu kita punya keberuntungan untuk menang. Baik, keberuntungan untuk menang semoga itu bisa terjadi pada saat pertandingan Indonesia melawan Australia hari Minggu nanti. Terima kasih Bung Kusna ini. Kita terus dukung timnas Indonesia tentunya supaya bisa menambah poin-poin sehingga bisa berlaga nanti untuk pertama kalinya. Kita harapkan doa bersama bisa berlaga di Piala Dunia nanti. Sehingga sejarah juga tercetak di Indonesia dan juga di persepak bolaan skuad Garuda. Terima kasih Bung Kusna ini telah bergabung bersama kami di Berita Sabtu Sore. Sehat selalu Bung.